Oke teman-teman, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang Boy Ernest Arabia mengenai bagaimana dirinya peluangnya untuk abroad atau bermain di luar negeri. Kita bahas mengenai apa saja faktor yang membuat Boy Ernest Arabi itu harus meninggalkan Indonesia dan berkarir di negara lain. Oh ya, tapi sebelumnya selamat ya buat para pemain yang bernaung di bawah agensi Mosfa karena mendapatkan bonus 190 juta dan ini adalah bentuk apresiasi yang harus kita dua jempol untuk Mosfa. Alasan pertama, kenapa Boy Ernest Arabi itu harus bermain di luar negeri adalah ya memang sudah saatnya Boy itu meninggalkan Indonesia. Karena apa? Di posisi OH saat ini, Boy itu kan masih menjadi salah satu yang terbaik ya. Bisa dikatakan Boy dengan Farhan Halim ini kan menjadi dua pemain yang sudah pasti mengapling dua tempat di posisi OH di timnas Indonesia. Nah makanya kalau Boy tetap bermain di Indonesia ya kemampuannya tidak akan kemana-mana, kemudian juga dirinya tidak akan mendapatkan pengalaman baru dan lain sebagainya. Makanya ya mau nggak mau, suka tidak suka, Boy itu kan harus segera untuk berkarir di luar negeri. Sama seperti Rifanur Mulki, kemudian juga Doni Aryono, kemudian juga Farhan Halim, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini itu kan Boy itu kan sudah mendapatkan tawarannya dari beberapa negara, meskipun memang Boy itu kan belum membuat keputusan atau belum mengambil tawaran yang datang kepada dirinya. Tapi kan kita pengen ada banyak pemain di Indonesia yang akhirnya abroad dan skillnya, kemudian juga kematangannya, kedewasaannya, kemudian mentalnya itu semakin baik lagi. Selain itu, yang tidak kalah penting itu adalah ini adalah salah satu momen yang memang menjadi masa prime bagi Boy Ernest Arabi. Dari segi usia dirinya itu kan ya masih sangat oke, kemudian juga dari skill sangat oke, tapi yang tidak kalah penting juga adalah dirinya itu kan belum menikah ya, artinya belum ada tanggungan berupa istri dan anak dan lain sebagainya, meskipun juga dirinya itu kan ya masih memiliki keluarga, misalnya orang tua dan lain sebagainya. Nah makanya mumpung ini adalah momen-momen yang positif harus dimanfaatkan oleh Boy Ernest Arabi, termasuk untuk mereview sebelum mengambil keputusan mengenai tawaran-tawaran yang datang kepada dirinya. Jangan sampai nanti momentumnya lewat, kemudian akhirnya berujung penyesalan. Nah, kita kan juga nggak pengen para pemain yang sebenarnya memiliki talenta, memiliki bakat, memiliki kemampuan, tapi ternyata pada akhirnya tidak bisa untuk mencapai peak performanya atau top notch-nya di karirnya sebagai pemain voli profesional. Alasan kedua, kenapa Boy Ernest Arabi itu harus segera meninggalkan Indonesia dan bermain di luar negeri ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya. Ini mungkin terdengar klise, tapi ya ini kan adalah fakta. Nah, salah satu faktor yang harus dibenahi oleh Boy Ernest Arabi itu adalah bagaimana receive-nya ya. Kita kan tahu ya, Boy Ernest Arabi itu kan secara ofensif memang luar biasa, eksplosif banget, kemudian juga powerful banget. Tapi di sisi lain, ya memang masih ada kekurangan pada diri Boy Ernest Arabi, yaitu receive. Kita kan bisa kemarin melihat ketika Timnas Indonesia itu bermain di FIC Nation Cup ya. Nah saat itu kan memang receive kita, Timnas Indonesia itu kan memang menjadi PR tersendiri. Nah Boy Ernest Arabi itu kan kalau kita membandingkan antara attack-nya dengan defense-nya itu kan memang berbeda ya. Artinya dari segi attack-nya ya sudahlah, kita tidak usah untuk meragukan seorang Boy. Jumping-nya luar biasa, powerful, dan lain sebagainya. Tapi dari segi defense ya ini memang menjadi sebuah PR tersendiri juga, bisa menjadi sebuah hal yang harus dievaluasi. Nah makanya nanti kalau misalnya ini kita berandai-andai ya, misalnya Boy Ernest Arabi itu berkarir di Liga Jepang, ini akan sangat membantu untuk meningkatkan bagaimana kemampuannya, terutama dari receive ataupun dari defense. Kita bisa loh mencontoh dari Farhan Halim. Farhan Halim itu kan hampir mirip lah ya, 11-12 dengan Boy Ernest Arabi. Jadi dari segi attack ya sudah tidak usah diragukan lagi, dari segi misalnya service juga tidak usah diragukan lagi, tapi memang PR-nya itu adalah dari segi receive atau dari segi defense. Misalnya kita ambil contoh saat timnas voli putra Indonesia menghadapi Korea Selatan di pertandingan pertama FIC Nation Cup ya. Saat itu loh, Farhan Halim itu kan benar-benar diincar dan
di pertandingan itu ketika menghadapi Korea, dirinya itu kan menerima 30 receive. Memang harus diakui bahwa selama ini kan receive dari Farhan Halim ini kan ya sama kayak Boy Ernest Arabi, artinya timpang antara attack dengan receive. Nah, tapi setelah itu kan kita bisa melihat bahwa Farhan Halim itu kan improve ya. Dari defense-nya improve, dari receive-nya improve, dan lain sebagainya, sehingga timnas itu menjadi juara. Nah, ini juga tidak terlepas loh dari gemblengan yang ada di Liga Jepang ketika Farhan Halim itu bermain di sana. Sebelum bermain di Liga Jepang kan ya, kita tahu lah ya bahwa kalau misal kita bandingkan dengan Doni Haryono, Farhan Halim itu kan dari segi receive itu kan ya tidak sebaik Doni Haryono ya. Doni itu kan menurut saya OH yang bisa menciptakan keseimbangan dari segi defense atau dari segi receive. Nah, makanya ketika bermain di Liga Jepang ya pada akhirnya Farhan itu kan mendapatkan gemblengan, harus menghadapi pemain-pemain grade A dan lain sebagainya, sehingga akhirnya receive-nya semakin baik. Nah, hal yang sama itu juga bisa terjadi pada Boy Ernest Arabi. Terlepas dari kemampuannya untuk meningkatkan receive-nya, tapi juga Boy ketika misalnya ini ya berandai-andai bermain di Liga Jepang itu kan bisa untuk mencari cara ketika menghadapi blok yang rapat, blok yang tinggi, dan juga moving atau transisi yang cepat. Nah, selama ini itu kan memang Boy Ernest Arabi dan mayoritas pemain Indonesia itu kan jarang menghadapi pemain-pemain yang memang bloknya tinggi, bloknya rapat, kemudian transisinya cepat. Ini kan juga tidak berkaitan dengan bagaimana liga kita yang memang durasi pendek ya. Nah, makanya kalau misalnya tidak di Jepang ya bisa ke Korea. Kalau Jepang itu kan memang sudah top tier ya, sudah grade A banget di Asia liganya. Sementara untuk Korea itu kan di bawah Jepang. Nah, mungkin bisa ke Korea atau misal ke negara lain lah, minimal jangan di Indonesia, karena kalau di Indonesia ya Boy tidak akan kemana-mana, kemampuannya akan segitu aja. Padahal kan kita ketahui Boy ini kan OH terbaik ya, salah satu OH terbaik di Indonesia. Makanya bakatnya ini kan harus diimprove lagi, harus digenjot lagi sehingga bisa sampai ke peak performanya. Nah, yang ketiga, ini juga mungkin terdengar klise tapi fakta, bahwa ketika nanti Boy itu bermain di luar negeri, dirinya itu kan bisa untuk menempa mentalnya ya, karena kalau hanya di Indonesia kan ya akan gitu-gitu aja, teman-temannya itu kemudian adaptasinya tidak susah, kemudian juga apa-apa itu kan sudah dalam tanda kutip tersedia ya, dari segi makanan, dari segi tempat latihan, dari segi circle, dari segi apapun lah, whatever. Nah, sementara nanti kalau misal dirinya itu abroad atau bermain di luar negeri, kan akan ada budaya baru yang harus dijalani oleh Boy Ernest Arabi. Misalnya berkaitan dengan suhu, kan harus adaptasi juga, berkaitan dengan pola makan, berkaitan dengan disiplin ketika latihan, berkaitan dengan culture atau budaya baru yang harus dijalani oleh Boy Ernest Arabi. Ini kan ada istilah yang menarik ya, bahwa seseorang itu akan benar-benar dilihat mentalnya ketika sudah berada di luar daerahnya atau ketika sedang merantau. Ya, kalau masih ada di daerahnya sendiri itu kan ya bisa dikatakan akamsi atau anak kampung sini ya. Tapi ketika sudah berani untuk merantau, apalagi ke luar negara, itu kan akan menjadi sebuah hal yang dalam tanda kutip benar-benar dipertaruhkan apapun yang dimiliki oleh Boy Ernest Arabi. Kalau tetap di Indonesia ya circle-nya akan gitu-gitu aja, kemudian juga kemampuannya akan gitu-gitu aja, budayanya juga akan gitu-gitu aja. Tapi ketika misalnya nanti benar-benar bermain di Jepang misalnya, kita pengen di Jepang ya kalau saya ya, itu kan dari segi di dalam dan di luar lapangan itu akan sangat berbeda dengan di Indonesia loh. Misalnya gini, kalau di dalam lapangan, kalau benar-benar bermain di Liga Jepang, ini akan ditempa mentalnya habis-habisan, akan menghadapi para pemain grade A. Liga Jepang itu kan pemain-pemain, terutama pemain asingnya, itu kan grade A ya, ada De Falco, kemudian juga ada Lucarelli, kemudian ada pemain lain yang memang ya kemampuannya itu tidak usah diragukan lagi. Ini juga berkaitan dengan durasi panjang yang lebih panjang di Liga Jepang. Artinya ya Boy Ernest Arabi itu kan
harus menyesuaikan, harus adaptif dengan liga yang panjang. Karena ketika liganya panjang itu kan tenaga akan dipertaruhkan, konsentrasi akan dipertaruhkan, adaptasinya akan dipertaruhkan, skillnya akan dipertaruhkan, dan lain sebagainya. Nah, untuk luar lapangan yaitu tadi bahwa akan ada culture baru, akan ada pengalaman baru, akan ada nuansa baru yang dirasakan oleh Boy Ernest Arabi. Atau kalau misalnya tidak usah ke Jepang atau ke Korea, yang penting misalnya bisa untuk merasakan tantangan baru dan liga volinya itu ketat. Kita bisa contoh kok kayak Fahri Septian itu kan pernah bermain di Liga Bulgaria. Sampai saat ini Fahri Septian itu kan masih tercatat sebagai pemain voli putra pertama yang bermain di Eropa ya. Nah, keberanian untuk mengambil resiko ini kan memang harus dilakukan oleh Boy. Tapi ya itu tadi bahwa semuanya itu kan harus dipikir dengan matang, kemudian juga harus telaah atau harus direview dengan sebaik-baiknya, jangan sampai salah langkah. Tapi yang pasti bahwa akan saya, kalau menurut saya ya, kita boleh beda pendapat, akan sayang kalau Boy tetap di Indonesia dengan kemampuannya yang excellent, dengan kemampuannya yang ini outlier, pemain yang memang apa ya kata yang tepat, luar biasa banget pokoknya. Karena karakter Boy ini kan sebenarnya adalah OH yang memang sangat disukai di liga-liga di luar ya, misal kayak Liga Jepang. Karena Boy ini kan OH yang tipenya itu adalah tipe agresif, eksplosif, dan memiliki power dan juga memiliki jumping yang sangat luar biasa. Nah, makanya semoga Boy cepat keluar dari Indonesia dan mendapatkan klub yang tepat untuk dirinya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi sehat aja, beda pendapat nggak apa-apa. Jangan lupa doakan karir Boy Ernest Arabi semakin baik lagi, doakan juga timnas voli Indonesia berprestasi dan voli Indonesia diurus oleh PBVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.